Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mempelajari tentang kawasan penelitian teknologi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, dari tahun ke tahun teknologi pendidikan mengalami perkembangan. Pada tahun 1994, kawasan penelitian teknologi pendidikan itu dibagi menjadi 5. Pertama, desain. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, pemanfaatan. Yang keempat, pengelolaan. Dan yang kelima, penilaian. Kawasan ini saling terkait satu dengan yang lain. Seperti definisi kawasan, yaitu daerah atau wilayah, sehingga kajian-kajian teknologi pendidikan tidak boleh lepas dari unsur yang 5 ini. Pertama, mengenai desain. Ketika Anda mendesain pembelajaran, melihat desain perkembangan anak, maka ini kajiannya didesain. Ketika kita mengembangkan sebuah media, mengembangkan sebuah pembelajaran berbasis komputer, ini juga di bagian pengembangan. Kemudian ketika kita memanfaatkan, entah itu masalah media, memanfaatkan fasilitas, itu bisa menjadi kajian di teknologi pendidikan. Nah, pengelolaan seperti manajemen, mengelola suatu institusi, ini masuk dalam kajian teknologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian formatif, sumatif, atau kita menganalisis bagaimana hasil belajar anak dari semester 1, semester 2, atau program tahunan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kawasan penelitian teknologi pendidikan. Nah, ketika kita bicara mengenai pengembangan, mahasiswa program studi S2 teknologi pendidikan diharapkan bisa mengembangkan. Jadi bukan hanya penelitian dasar atau bukan hanya sekedar PTK yang bersifat terapan, tetapi sudah masuk pada pengembangan. Itu makanya mahasiswa diarahkan untuk banyak mengambil judul tesis yang mengarah kepada desain pengembangan. Seperti itu teman-teman. Ada beberapa contoh ya judul, misalnya pengaruh penggunaan media terhadap hasil belajar anak. Itu boleh-boleh saja, tetapi variabelnya itu harus ditambah. Misalnya variabel X-nya 1, variabel X-nya 2, konstelasinya pengaruh terhadap Y. Kalau Anda sebagai mahasiswa S1, mungkin cukup X1 saja terhadap Y. Nah, ketika sudah naik ke level S2, maka variabel ini ditambah menjadi 2 atau bahkan 3 variabel. Begitu juga yang Y-nya, bisa jadi Y-nya itu menjadi 2. Sehingga kedalaman materi di dalam meneliti akan terbedakan antara S1, S2, dan S3. Seperti itu teman-teman. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikut mengenai metodologi penelitian. Pengertian kawasan teknologi pendidikan di era 2004 yang dicanangkan oleh AICT sebagai organisasi dunia teknologi pendidikan, mereka mengatakan hanya 2 unsur saja yang terkait dengan wilayah penelitian Tekpen. Pertama adalah learning atau belajar, yang kedua praktis atau praktek. Ketika seseorang belajar, dia memahami apa yang dia terima. Hasil belajarnya itu diwujudkan melalui kinerja. Kinerja itulah yang disebut dengan praktis. Hanya 2 unsur saja. Ini lebih ringkas dibandingkan pengertian teknologi pendidikan di era 1994 lalu. Nah, makna belajar di sini memuat berbagai unsur yang terkait dengan proses pembelajaran. Misalnya di sini ada metode, penggunaan media, bagaimana menilai anak, bagaimana manajemen, bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana memahami karakter anak, semua ada di sini. Nah, pemahaman ini kemudian dipraktekkan menjadi sebuah kinerja. Maka kita memiliki mata kuliah ya, teknologi kinerja. Itu adalah kajian dari teknologi pendidikan. Ketika ilmu pengetahuan itu dipahami kemudian diwujudkan di dalam kemampuan mempraktekkan ilmu itu, maka disebut dengan kinerja. Contoh yang paling sederhana, anak-anak milenial sekarang bisa belajar otodidak tentang pembuatan video. Video itu kemudian dirangkum dan dibuat, didesain menjadi sebuah proses pembelajaran, entah dalam bentuk video yang berbasis teknologi YouTube, ada IT, ada unsur-unsur multimedia blended learning di situ, maka dia sudah bisa dikategorikan sebagai kinerja.
Nah, zaman sekarang tidak harus kinerja ini diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal dan informal juga bisa. Ya, begitu teman-teman. Assalamualaikum.